Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan selanjutnya ya. Yang kedua ini adalah topik mengenai diri. Jadi ya, yang di bagian pertama tadi ada pembahasan mengenai trauma, ada sekilas mengenai inner self, inner child ya. Jadi ini akan lebih jelas lagi di topik yang kedua ini tentang diri. Nah, ini di layar udah ada tulisannya bahwa cakupan topik yang kedua ini berkaitan dengan inner self, inner child, inner critic, dan konsep diri secara umum. Oke, selanjutnya ini bagian inner self dan inner child. Ada yang bertanya, bagaimana cara agar menyeimbangkan antara inner self dan outer self? Kita harus tahu dulu definisi inner self dan outer self. Jadi topik-topik yang saya susun dari yang pertama trauma, lalu konsep tentang diri, dan ada diri yang terluka ya, terganggu, misalnya memunculkan kritik diri, lalu ada perilaku yang merusak, self defeating behavior. Nah, ada runtutannya. Jadi individu yang secara psikologis itu terganggu karena adanya pengalaman traumatis, otomatis dirinya ini kan pasti akan juga ikut berpengaruh ya, konsep dirinya atau bagian dalam dirinya ini juga ikut terganggu karena adanya kondisi traumatis tadi. Nah, kalau dari definisinya sendiri, inner self itu adalah kondisi diri kita yang kita yakini, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita persepsikan, yang kita nilai, itu inner self. Sementara outer self itu yang nampak di kita. Misalnya kita pakai baju apa, kita wanginya itu bagaimana, penampilan kita apa. Nah, itu outer self ya, yang dilihat sama orang. Kalau inner self ini yang tidak dilihat oleh orang. Nah, sama kayak yang tadi, kalau inner self itu juga terdiri dari beberapa bagian atau beberapa peran. Ada yang berperan sebagai self yang wise, yang lebih bijaksana. Ada juga yang sifatnya sekarang, yang bisa berpikir rasional ya, yang kondisi sekarang. Dan juga ada self kita yang kekanak-kanakan atau inner child, inner self kita yang di masa muda. Nah, yang ditanyakan di sini bagaimana menyeimbangkan antara inner self dan outer self. Ya, caranya itu adalah dengan cara ya menerima kondisi kita. Misalnya outer self kita ini kulitnya tidak putih ya, tidak kuning, kayak sawo matang. Terus inner self kita mempersepsikan aku ini misalnya tidak ada keseimbangan ya. Aduh, aku ini kok hitam ya, aku kok gelap ya, teman-temanku kok pada putih semua. Itu kan adanya konflik ya, inner self dengan kondisi kita yang di luar, kondisi yang nampak ya, outer self. Ya, sebaiknya harus memang seimbang. Misalnya kondisi kita kulitnya memang dari sananya coklat, ya udah kita terima saja. Kita mempunyai sikap penerimaan diri, kita menerima apapun kondisi kita. Kita misalnya punya hidung yang lebih besar daripada teman-teman kita, ya udah memang kondisinya begitu, masa mau operasi plastik ya kan, kayak gitu. Atau rambutnya keriting, ya udah diterima saja. Nah, kalau memang tidak ada penerimaan atau kita yang paling penting ya menerima dan mencintai kondisi diri kita. Kalau misalnya kondisinya tinggi badannya tidak setinggi teman-teman yang lain, ya memang kondisinya udah seperti itu, terus mau gimana, kecuali ada usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan diri kita, tapi tujuannya untuk mencintai diri kita. Misalnya gini, saya tuh badannya memang dari lahir agak besar ya, misalnya begitu contohnya. Nah, karena kondisi itu banyak orang yang mencibir atau bagaimana. Nah, inner self-nya, ya aku kok gendut ya, kok aku nggak dideketi sama orang ya. Nah, boleh loh sebenarnya merubah tampilan itu, asalkan tujuannya itu untuk
hal yang baik, misalnya oh aku biar lebih sehat, biar aku lebih pede, biar aku lebih segar lah, fit gitu, biar lebih gak gampang kena penyakit. Nah itu boleh menyeimbangkan dengan cara begitu, itu mengubah penampilan atau dengan mencintai diri kita dengan cara mengubah dengan yang baik lah pokoknya, itu boleh dilakukan. Itu cara menyeimbangkan ya. Ini lebih intens berkomunikasi dengan inner self, terutama bagi seorang yang mungkin terbiasa dipimpin dan melakukan sesuatunya berdasarkan pemikiran sendiri. Jadi inner self, inner itu diri, dalam diri, self itu bagian dalam diri kita, bagian terdalam dalam diri kita. Jadi ini berkaitan dengan diri kita, intrapersonal kita, kemampuan intrapersonal kita, bukan berkaitan dengan orang lain. Kalau di sini kan dijelaskan terutama bagi seseorang yang mungkin terbiasa dipimpin dan melakukan sesuatunya berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, ini kalau dipimpin ini kan pasti berhubungan dengan orang lain kan. Ini pemikirannya sendiri, ini juga berhubungan dengan diri sendiri. Nah, maksudnya itu inner self, komunikasi dengan inner self itu kan salah satu kemampuan kita secara intrapersonal ya. Misalnya kita meyakini perasaan kita aware, misalnya nilainya, atau misalnya begini, dapat nilai jelek, kita aware, oh alah ya udahlah, nggak apa-apa sedih, yang penting nanti usaha lagi. Kita aware, nggak apa-apa kondisi begini, aku sedih, aku mau nangis, ya udah dirasakan saja, dinikmati saja, sedih boleh kayak gitu. Tapi kalau kita nggak aware dengan perasaan kita cenderung menyalahkan, alah paling itu gurunya tuh ngawur, itu paling apa, ada yang salah nilai atau apa, adanya denial, adanya penolakan. Kita nggak aware dengan kondisi yang terjadi di diri kita, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kemampuan intrapersonalnya baik, maka akan meyakini perasaannya, nggak apa-apa, atau menerima kondisi itu. Nah, kalau yang di sini kan ditanyakan berkomunikasi dengan inner self ya. Yang pertama kali ya, kita harus aware dengan perasaan kita harus bisa menerima kondisi kita harus bisa menerima perasaan kita, baik buruknya kita. Begitu. Ketika kita sudah menjalani proses itu, kita bisa memanggil bagian dari dalam diri kita. Misalnya di sini Mawar ya. Mawar terluka karena patah hati. Dulu di masa kecil dia kehilangan sosok ayahnya. Dari sini kan kelihatan kalau Mawar sangat mendambakan sosok laki-laki yang bisa menyayanginya seperti ayahnya. Jadi sama kayak tadi, Mawar ini harus disembuhkan dulu lukanya. Itu ya untuk kasus yang Mawar. Kalau yang ini inner self, maka harus dipanggil sesuai dengan urgensinya, dengan permasalahannya gitu loh. Kalau misalnya dia itu permasalahannya terkait dengan misalnya kondisi sosial, dia kurang dukungan dari orang lain, anggap saja nih Mawar, dia kesepian, lalu inner self-nya ini butuh teman. Jadi cara komunikasinya ya Mawar yang kecil dipanggil, kamu pengennya apa, kamu kesepian kenapa, kayak gitu. Adanya komunikasi, melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran sendiri dan ego yang dimilikinya. Nah ini yang salah satu salah satu kendala ya, ketika kita itu terlalu rasional, kita tidak mengedepankan perasaan kita atau emosi kita gitu ya. Kita juga ketika masuk dalam fase terapi dengan aspek transpersonal, kalau memanggil inner self ini kan masuk dalam terapi transpersonal ya, akan kesulitan karena terlalu rasional. Misalnya orang itu terlalu rasional, oh nggak bisa kayak gitu, deny ya. Tapi kalau misalnya kita menerima, kita meyakini, oh memang sebenarnya ada loh bagian dalam diri kita yang lain itu, nah itu akan bisa nantinya berkomunikasi dengan inner self. Nah ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan inner self? Inner self itu bagian dalam diri kita. Jadi kalau dalam konsep transpersonal ya,
itu lintas, personal diri, lintas diri. Jadi maksudnya dalam diri itu ada bagian-bagian yang nantinya itu akan terkoneksi. Maksudnya itu seperti itu. Nah, terapi transpersonal adalah terapi yang mengintegrasi bagian dalam diri atau yang mengkoneksikan, menghubungkan bagian dalam diri kita. Misalnya diri kita yang lebih wise, lebih bijaksana, nanti akan berkomunikasi dengan diri kita yang sekarang. Nah, bisa juga diri kita yang wise, yang bijaksana ini berkomunikasi dengan diri kita yang kecil, yang terluka, yang masih trauma ya. Jadi itulah salah satu tujuannya. Nah, seberapa penting mempelajari inner child sebagai edukasi? Nah, itu sangat penting sekali ya. Kalau bagian dalam diri kita itu masih belum sembuh, pasti luka itu akan kita bawa. Anggap aja seperti ini. Sebut aja Budi nih. Budi itu jatuh, naik sepeda. Terus diobati lah sama ibunya. Ya kan, ditutup pakai apa namanya? Pakai Hansaplast gitu ya. Terus lukanya tertutup, tapi kan ada bekasnya, ya kan? Nah, di masa yang akan datang, apabila Budi itu menganggap kondisi jatuh itu sebagai pengalaman traumatis, pasti dia akan merecall kembali pengalamannya. Oh, dulu aku ternyata pernah kayak gitu ya. Dulu tuh ternyata sakitnya luar biasa. Nah, kenapa kok dia bisa merasakan itu? Karena inner child-nya yang masih berfungsi. Maksudnya inner child-nya itu yang masih merasakan sakit. Jadi ketika inner child ini belum sembuh, maka di masa yang akan datang dia akan mengulang kenangan tadi, memori tadi. Seperti itu. Adakah tips untuk membebaskan diri dari pengalaman hidup yang membebani dan mengganggu? Caranya itu adalah dengan yang pertama ikhlas ya. Ilmu ikhlas itu kan pasti terlihat gampang tapi sulit. Kita mengikhlaskan, kita menerima apapun yang sudah terjadi di kehidupan kita, kondisi keluarga kita, pengalaman yang sudah terjadi ya, yang bisa kita prediksi maupun kita nggak prediksi, itu kan sudah memang jalan dari yang kuasa seperti itu. Dan yang paling penting, karena permasalahan ataupun kendala apapun tuh dari pikiran ya. Ketika kita menanamkan pikiran yang positif, kita mensuggest diri kita dengan kata-kata yang bagus, kita mengafirmasi ya. Jadi ada teknik yang namanya self affirmation. Jadi kita mensuggest diri kita dengan kata-kata yang baik. Misalnya begini, kamu kuat. Setiap hari kita lakukan, itu ada tekniknya di gratitude therapy atau mindfulness ya, itu ada tekniknya seperti itu. Jadi kita setiap pagi menghadap ke kaca bilang, kamu hebat hari ini, rencanamu pasti akan berjalan dengan lancar, kamu bakal sukses, apapun yang kamu lakukan berjalan dengan lancar insya Allah. Nah, kata-kata itu akan terpantul di dalam diri kita, akan kita resapi, kita yakini. Seperti itu, harus kita praktikkan sehari-hari. Nah, itu salah satu cara. Bisa juga kalau cara membebaskan diri ya, bisa cerita ya ke orang lain atau curhat ke yang maha kuasa atau menuliskan apapun yang kita rasakan, seperti itu. Lanjut, yang saya ketahui tentang inner child adalah sosok anak kecil dalam diri kita yang bertempat di alam bawah sadar. Ya, inner child ini bisa dibilang juga luka batin yang tersembunyi di masa kecil. Jadi inner child itu inner child sendiri, luka batin itu luka batin sendiri. Jadi ada dua aspek yang berbeda ya. Inner child tuh part of our life, ourself. Nah, kalau luka batin tuh pengalaman traumatis begitu. Nah, bisa juga inner self ini terluka, makanya akhirnya sering diartikan sebagai luka batin, seperti itu. Menimbulkan dendam yang tidak tersampaikan dan menjadi trauma. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana cara mengenali inner child yang ada dalam diri kita dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, bagaimana cara kita menangani seseorang yang lebih terbuka. Oke, jadi ini yang pertanyaan pertama ya, inner child yang ada dalam diri kita, bagaimana mengenalinya. Mengenalinya itu
ya kita harus merecall pengalaman dalam diri kita di masa kecil itu. Diri kita itu apa sih, bagaimana sih? Misalnya saya begini ya, muda kecil itu yang gimana sih, yang ceria atau yang suka marah atau yang suka nangis, bagaimana kondisi saya di rumah. Nah itu, ketika kita sudah bisa memvisualisasikan diri kita di masa kecil itu, nah kita bikinlah situasi yang kita bisa panggil dia. Misalnya saat sedang gak ada orang, saat sedang sepi rumah, saat sedang sholat, setelah sholat, saat tahajud misalnya. Itu kan situasinya sangat mendukung ya. Kita rileks, kita bayangkan tempat yang nyaman, kita panggil dia. Misalnya, mudah tolong datanglah, kayak gitu. Atau sebelumnya dibayangkan sosoknya, nggak usah diucap ya, nggak usah di verbalize, nggak usah, cukup di dalam hati aja. Kita komunikasi dalam hati, kita panggil dia, kita ajak dia ngomong, kita tampilkan dia, hadirkan dia, kita ajak ngomong apa sih yang dia rasakan, seperti itu. Nah, ketika kita lihat dia itu sedang terluka, ya kita sebagai diri kita yang sekarang atau diri kita yang lebih dewasa ya, inner self kita yang lebih bijak atau inner self kita yang sekarang yang bisa berpikir lebih rasional, kita bantu dia. Misalnya dalam konteks ini mudanya ya, sosok saya yang terluka ya saya peluk dia, saya bilang kalau kamu tuh nggak sendirian di sini gitu, kalau kamu nggak apa-apa, dulu kecil itu kamu sakit, kamu kecewa, kamu sedih, sekarang kan kamu nggak ngalamin itu, sekarang kamu jauh lebih bahagia gitu, kamu itu aku, kita jadi satu ya, silakan kalian komunikasikan apapun yang kalian mau, contohnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, cara menangani seseorang untuk lebih terbuka sedangkan masalahnya itu membuat introvert tapi dia ini lebih sering terlihat baik-baik saja. Nah, ini konsep diri ya, personality. Nah, ini kalau dari mata kuliah kepribadian itu kan dijelaskan ya awal-awal ya, definisi personality dari kata persona. Persona itu kan topeng. Nah, setiap orang tuh memiliki topeng sendiri-sendiri. Ketika memang umumnya ketika berhadapan dengan orang lain di luar sana kita nampak baik-baik saja, tapi ketika kita sendiri mengatasi masalah, kita berhadapan dengan masalah sendiri, kita berusaha untuk menyelesaikan sendiri gitu. Nah, misalnya ada teman kita yang terlihat ada masalah gitu ya kita deketi saja dia, kita dampingi secara personal, kamu ada masalah apa, kita yakinkan bahwa kamu tuh nggak sendirian, kalau kamu ada apa-apa bilang aja, atau WA atau telepon hubungi aja, aku nggak akan menjudge kamu kok, kamu kalau ada butuh bantuan apapun cerita ngomong aja. Nah, itu salah satu cara kita bisa memberikan dukungan ya, meskipun orang tersebut tuh belum terbuka pada kita. Ketika kita sudah memberikan offer bantuan kita ke dia, ya sudah, kita memberikan penawaran seperti itu saja, nggak usah yang kamu harus cerita ke aku. Kadang kan ada orang yang nggak nyaman ya untuk dipaksa untuk cerita. Ada saatnya nanti dia akan mendatangi kalian kalau memang dia benar-benar butuh. Pokoknya tunjukkan kalau kalian benar tulus untuk mau membantu, seperti itu. Nah, apakah masa lalu membuatnya bipolar hanya ilusi? Nah, untuk mendiagnosis orang bipolar kan pasti butuh perjalanan ya, maksudnya tahapannya itu pasti bakal panjang ya, harus identifikasi sejarahnya, keluarga, riwayatnya, anamnesanya. Nah, membuat menjadi bipolar, lebih tepatnya bukan bipolar ya, tapi pada konflik secara internal saja. Misalnya kenapa sih dia, misalnya ada nih konflik dalam diri, oh ternyata aku ini berpura-pura, dia adanya perasaan terbebani, oh kalau di luar itu aku pura-pura saja, sebenarnya aku
dalam diriku sendiri itu aku tertekan. Nah, itu ada konflik secara internal, konflik individu antara perannya dalam individu, seperti itu. Atau hanya ilusi untuk menutupi ketakutannya, bukan juga sebagai ilusi ya. Jadi memang kita itu seharusnya memang tidak boleh memberikan judgement atau asumsi terhadap keadaan orang lain, karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, dia alami. Bisa saja dia berusaha untuk tegar agar tidak membebani orang lain, seperti itu. Nah, berapa patokan umur untuk inner child? Inner child itu tidak ada umurnya ya. Kita bisa menganggap inner child-nya itu usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bisa juga 10 tahun. Remaja itu juga disebut inner child. Pokoknya itu asumsinya itu tergantung bagaimana kalian melihat diri kalian di masa kecil. Misalnya inner child-nya itu di usia yang paling mendominasi ya, di usia sekitar 5 tahun. Karena di sana itu dia mengalami pengalaman yang sangat menyenangkan. Jadi misalnya orang tuanya belum bercerai, dia itu dia menjalani kehidupannya dengan baik. Jadi kondisi gini, inner child itu muncul berdasarkan asumsi kita, berdasarkan penilaian kita. Apabila kita menganggap inner child itu kondisinya itu terjadinya setelah peristiwa yang traumatis ya, yaitu inner child itu yang hanya memori itu yang hanya tersimpan gitu loh, nggak ada yang sebelumnya. Jadi biasanya memang ada memori-memori yang sangat membekas di dalam diri seorang individu. Nah, memori-memori di masa kecil itu yang akan membentuk inner child. Apabila itu memorinya indah, menyenangkan, maka yang nampak pun inner child-nya itu sedang bahagia. Tapi kalau inner child itu misalnya di masa anaknya itu dia sangat tertekan, menderita, hanya melihat kondisi rumahnya yang tidak baik-baik saja. Jadi inner child yang muncul ya inner child yang sedang sedih. Ya seperti itu kondisinya. Apakah iya inner child bisa menjadi suatu konsep pada waktu dewasa? Iya. Lebih tepatnya bagian dalam diri kita ya. Karena saya masih penasaran soal inner child dan inner self walaupun sudah banyak membahasnya. Inner child dan inner self itu salah satu bagian dalam diri kita. Pernah nggak kalian ketika sedang ada masalah atau sedang memikirkan sesuatu tuh ada ini ya, suara-suara lain yang ngajak komunikasi. Nah, itu bukan mistis ya. Jadi kayak oh ya ini harusnya gini. Itu kita ngomong sama diri kita sendiri. Padahal sebenarnya bisa saja kita itu ngajak ngomong bagian dalam diri kita, bagian dalam diri kita yang lebih dewasa atau bagian dalam diri kita yang masih anak-anak. Nah, itu kita ajak komunikasi begitu. Nah, kalau berdasarkan penelitian inner self talk atau inner dialogue itu muncul sejak masa anak-anak, sejak masa perkembangan bahasa itu kan. Dia itu cenderung imajinatif. Jadi dia memunculkan ada yang namanya teman hayalan gitu kan. Nah, kalau di diri ini itu bukan teman, kalau diri yang udah dewasa ya, ini bukan teman hayalan lagi, tapi itu bagian dalam diri kita. Kayak diri kita itu partisi. Anggap aja kayak komputer. Manusia itu kan komputer yang sangat canggih ya. Anggap aja seperti itu. Komputer itu kan bisa berjalan dengan lancar dan dengan sempurna apabila partisi-partisinya itu baik. Nah, self itu sama kayak gitu. Itu salah satu komponen. Misalnya ada CPU atau hardware-nya, ini kan ada komponen-komponennya. Self-nya itu seperti itu. Apabila komponen-komponen itu berjalan dengan baik, sehat, maka komputernya juga berjalan dengan baik. Nah, sama juga manusia kayak gitu. Apabila komponen dalam dirinya itu berkonflik,
Anggap aja diri kita yang sekarang, yang dewasa, berkonflik dengan diri kita yang masa lalu. Kita menyalahkan ya. Misalnya ada kondisi kasus, misalnya Bunga nih. Bunga itu mengalami kekerasan seksual sejak masa kecil. Nah, misalnya dalam Bunga yang sekarang itu menyalahkan dirinya yang dulu. Kenapa ya kok mau? Contohnya seperti itu. Kalau saja aku nggak kayak gitu, kalau saja aku bisa memberontak, atau kalau saja aku bisa ngomong, harusnya aku nggak kayak gini, aku nggak bakal trauma. Nah, itu kan ada konflik antara Bunga yang sekarang dengan Bunga yang dulu, yang kecil, inner child-nya dia. Nah, contohnya seperti itu. Nanti akan ada pembahasan ya, sesuai dengan contoh-contoh dari ya kasus yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya batasan inner child seperti apa yang berbahaya dan harus dihindari. Jika terlanjur menjadi luka dalam, bagaimana penanganannya, bagaimana kita memaafkan, terima kasih. Hampir sama ya, yang kedua ini cara menyembuhkan luka inner child. Yang berbahaya itu ketika sudah mengambil alih bagian dalam diri kita gitu ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau manusia itu ada 3 komponen self. Individu yang lebih bijak, individu yang sekarang, dan individu yang di masa kecil. Nah, apabila dia itu yang paling dominan inner child-nya, dan inner child-nya itu terluka, mengalami luka batin yang begitu besar ya, dia mengalami peristiwa traumatis yang begitu besar, pasti dia akan mempengaruhi kondisi yang sekarang. Pasti dia akan misalnya tidak pede. Contohnya saja misalnya nih, ada Seruni itu dibully, kondisinya seperti itu. Inner child-nya pasti terluka. Dia kehilangan trust dari orang terdekatnya. Lalu kondisinya sekarang mempengaruhi, dia akhirnya menutup dirinya, dia sangat membatasi dirinya. Dia takut kalau kondisinya sekarang itu bakal sama kayak Seruni yang kecil. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada penerimaan diri dari Seruni terhadap kondisi Seruni yang kecil. Jadi konflik ya, adanya konflik antara kondisi yang sekarang dan kondisi di anaknya, di masa anaknya. Begitu. Kalau sudah terlanjur, bagaimana memaafkan, menyembuhkan? Ya kita sama kayak tadi, kita datangkan sosok dia, kita sampaikan kalau sebenarnya masa itu sudah terlanjur, sudah terjadi ya. Kalau di kasus yang sebelumnya kan Seruni, kita contohnya itu Seruni saja. Jadi Seruni bisa memanggil inner child-nya, dia bisa menyampaikan kalau sebenarnya dia sudah, Seruni yang dewasa sudah memaafkan teman-temannya yang lain. Jadi Seruni yang kecil harus memaafkan teman-temannya dulu dan meyakinkan bahwa masalah itu berlanjut, kita harus move on, kita hadapi masalah ini bersama-sama. Nah, itu contoh inner dialogue ya, dialog antar diri, antara self yang sekarang dan inner child self yang dulu, begitu. Dan menerima, memaklumi, mengasihi diri kita. Nah, itu salah satu caranya begitu. Dan berusaha untuk melupakan ya, melupakan dan memaafkan, karena memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita membawa beban kan pasti terasa berat ya. Kalau dalam psikologi sendiri itu istilahnya emotional baggage. Jadi tas yang istilahnya ditaruh di bahu kita, yang sangat membebani kita dari kecil sampai sekarang, traumanya tuh masih kita bawa, tuh sangat tidak nyaman. Maka harus segera diatasi dengan cara itu, memaafkan, menerima, mengikhlaskan. Kalau kalian bisa lakukan, ya kalian lakukan dialog dengan diri seperti itu. Mengenai inner child, bagaimana cara mengatasi luka di masa lalu yang berdampak? Oke, ini caranya hampir sama ya. Ini salah satu contohnya ya, luka di masa lalu. Ini luka di masa lalu ini, pasti ini
berkenaan dengan masa kecil ya, berkaitan dengan masa kecil, yang ini mengakibatkan masa dewasa, mengakibatkan insekuritas, kecemasan, berpikiran buruk. Nah, ini salah satu contoh yang tadi bagian dalam diri kita yang terluka di masa kecil atau inner child kita terluka, tidak terobati, akhirnya muncullah berbagai macam masalah psikologis, kita minder, memendam gitu. Lalu ini juga membuat sesak. Ini tuh udah masuk ke aspek fisiologis ya, teman-teman. Jadi bagi yang mengirimkan ceritanya di sini, saya tidak akan sebutkan namanya. Semoga saja setelah ini bisa memaafkan masa lalunya, menerima kondisi di masa lalu, lebih mencintai diri, membuka diri, dan mencoba lebih ikhlas ya, dan memaafkan, karena itu paling penting, memaafkan untuk diri kita sendiri, kebaikan kita, bukan kebaikan orang lain. Kalau itu sudah dilakukan, harapannya semoga saja permasalahan fisiologisnya ini sesak, lalu menangis. Kenapa sih orang itu bisa menangis tak terkendali? Karena kita nggak ngerti cara kita melakukan atau mengekspresikan perasaan kita. Ini kan di sini dia akhirnya menangis kan, menangis yang tidak terkendali karena bingung ya harus bagaimana menyikapinya gitu. Ya semoga masalahnya segera selesai, diatasi. Misalnya kalau bisa dicoba cara-cara yang saya jelaskan tadi. Nah, semoga masalahnya segera dapat teratasi ya. Saya pernah mendengar istilah inner voice, semacam suara yang ada dalam manusia, kadang menjatuhkan dan membangun. Nah, ini tadi sudah saya singgung sebentar. Kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi inner voice? Kenapa bisa menjatuhkan? Apakah bisa dilatih? Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu bisa juga karena pola asuh dari orang tua kita. Ketika orang tua kita itu tipenya itu demokratis ya, mendukung anaknya, tidak menjudge anaknya, tidak mengunderestimate anaknya, tidak menjatuhkan anaknya ya, selalu mendukung bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Pasti inner voice yang muncul juga positif, jadi semacam menyemangati. Oh ya, bisalah, kalau ada masalah harus bangkit ya, kayak gitu inner voice. Mungkin kalian pernah ngatasi sendiri, bisa mengalami sendiri ya. Misalnya kalian sedang mager nih, ada banyak tugas. Kalau misalnya kalian itu berada di lingkungan yang support sama kalian, pasti inner voice yang muncul juga bagus, kayak ayo, masa tugas ditinggalin, ayo dikerjain pelan-pelan, yuk, bisa kayak gitu ya. Contohnya inner voice-nya menyemangati. Kalau inner voice yang menjatuhkan, kayak halah, nggak usah dikerjain lah, kayak gitu aja, kamu ya paling nggak bisa selesai tugasmu. Nah, itu kan jadinya inner kritik ya, self kritik, kita mengkritik diri kita menjatuhkan diri kita. Jadi nantinya akan muncul itu tadi, self defeating behavior, muncul perilaku yang mensabotase diri. Inner child itu ya tergantung bagaimana kita itu berada di lingkungan kita, atau bagaimana juga bisa kalian mempersepsikan diri kalian sendiri maksudnya. Apabila ibu kalian, nah ini peran penting nih, orang tua kan perannya untuk perkembangan sosio-emosional anak ya. Apabila orang tua itu mendukung anaknya dengan baik, tidak mengkritik anaknya, pasti itu akan muncul konsep diri yang baik, konsep diri yang sehat, sehingga akan adanya inner voice yang bagus juga, yang positif lah, seperti itu. Kalau misalnya dari orang tuanya itu jelek, pasti akan terinternalisasi dalam diri ya, kayak wah, kamu itu malas-malesan, tidur-tiduran aja, wes dikuliahin larang-larang, mager ya, kayak gitulah. Nanti pasti inner voice yang muncul ya bakalan sama kayak gitu, yang mengkritik, yang menjatuhkan. Apakah inner voice bisa dilatih? Nah, ini saya belum tahu ya, inner voice ini bisa dilatih atau enggak. Yang saya tahu yang bisa dilatih itu ini kemampuan kita mensugesti diri kita berpikiran positif ya. Misalnya kita, ya itu tadi, kita lebih optimis.
apabila kita terus, kalau dari awal kan kita terinfluence karena orang lain ya, ini bisa dilatih dengan kita meninfluence diri kita sendiri. Anggap saja kita terbiasa untuk memberikan sugesti positif pada diri kita, coba aja terus dalam 1 bulan, nanti akan bisa juga inner voice-nya ini akan berubah sesuai dengan bagaimana kita mensugesti diri kita. Nah, itu bisa dilatih ya, bisa kalian praktikkan sendiri seperti itu. Selanjutnya, inner critic. Bagaimana inner critic bisa terjadi? Tadi sudah saya jawab, bisa karena faktor eksternal ya. Kalau ini kalau individu itu kan diberikan stimulus pertama kali oleh lingkungan keluarga. Nah, ini bisa juga karena dari faktor keluarga. Bagaimana agar critical inner voice tidak menjadi pengaruh buruk? Ya bisa tadi kita latih, kita halau dengan sugesti positif, atau kita melakukan afirmasi positif terhadap diri kita. Misalnya dia yang berusaha untuk menurunkan berat badan, terus ngaca tiap hari, ayo kamu bisa nurunin 5 kilo seminggu, kamu mampu kok olahraga biar sehat. Nah, itu adanya sugesti positif, adanya afirmasi positif terhadap diri, nanti akan menghalau critical inner voice yang buruk. Pasti buruk ya kan, kritik seperti itu. Dampak pengalaman kekerasan itu sudah saya jelaskan. Apakah self kritik itu baik atau tidak? Nah, itu dilihat dulu kritiknya itu membangun atau tidak. Misalnya cenderung membangun nih, ayo masa kamu tiduran aja, ayo nanti kalau kamu tiduran kamu kapan mau suksesnya. Itu kan ada tujuan mengarahkan untuk dia lebih baik ya, ke perilaku yang lebih baik. Tapi kalau yang kritiknya menjatuhkan, kayak alah kamu males-males, kita nggak bakal lulus mata kuliah ini kamu, nah itu kan pasti bakal mempengaruhi hidup orang kan. Nah, itu tergantung konten dari kritiknya itu. Apakah pola asuh bisa mempengaruhi? Bisa sekali. Bisa juga karena faktor lingkungan yang lain. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Konsep diri itu bagaimana gambaran individu terhadap dirinya. Gambarannya bisa, atau persepsinya bisa baik atau buruk. Itu bagaimana individu itu menggambarkan dirinya, memaknai dirinya, seperti itu. Mengapa kritik diri dalam psikologi biasanya dipelajari sebagai kepribadian negatif, di mana memiliki identitas diri yang terganggu. Mungkin lebih tepatnya pada komponen diri ya hampir mirip-mirip sih. Bagian internal diri yang terganggu, yang saling berkonflik tadi kan. Di satu sisi kondisinya kita pengen istirahat, tapi di satu sisi ada inner critic yang malah menjatuhkan. Nah, itu kalau misalnya inner critic-nya itu menjatuhkan, inner critic-nya itu muncul untuk membantu bangkit, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang mengganggu sekali, ya pasti akan berdampak ke keseharian sehari-hari ya individu tersebut. Nah, ini mengapa dipelajari ya, agar bisa kehidupannya itu berjalan dengan lancar, biar tidak ada distress psikologi atau masalah psikologi yang lain. Kalau individu itu ada konflik dalam batinnya kan pasti tidak enak kan, pasti tidak nyaman untuk melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja, punya anak pun juga. Kalau jadi gini teman-teman, ini sebagai gambaran ya, pasti dari kalian yang usia 20-an ini beberapa tahun lagi akan menikah ya. Apabila kalian menikah, itu lebih baik kalian itu menghealing diri kalian dulu, atau healingnya tuh bersamaan dengan pasangan. Maksudnya gimana? Misalnya sudah ada pacar nih atau orang yang dekat ya, itu dilihat dulu apabila pasangan tadi itu calonnya itu punya konflik atau inner child yang terluka atau peristiwa traumatis, kita bantu dia, kita saling membantu untuk menyembuhkan konflik itu. Apabila sama-sama belum sembuh ya permasalahannya, misalnya si A dan B ini akan nikah, tapi masing-masing membawa emotional baggage, masing-masing membawa inner child yang terluka. Nah, kedepannya
apabila itu tidak teratasi dengan baik, pasti akan mempengaruhi dinamika dalam berumah tangga, dinamika menjadi suami, dinamika menjadi istri. Bagaimana sih bersikap yang baik terhadap istri, bagaimana istri itu berkomunikasi yang baik terhadap suami. Nanti akan timbul yaitu konflik internal. Aduh, aku pengennya dimengerti nih, difahami, dia kok nggak paham ya. Yang laki-laki juga kayak gitu. Nah, itu karena ada bagian dalam dirinya yang belum sembuh ya, belum recover, belum teratasi dengan baik. Bisa juga misalnya individu ini punya kritik diri, dia tuh sangat memandang dirinya itu kurang atau rendah diri. Nah, ketika dia akan menjalin sesuatu dengan orang lain, membina sebuah hubungan, pasti kondisi ini yang menjadi penghalang. Maka ini kan mengapa dipelajari dan dibahas. Nah, itu sangat penting. Ketika aspek ini itu tidak segera teratasi, individunya tidak aware, oh ini masalah loh. Kalau masalahnya tidak diatasi, maka akan merembet yang kemana-mana ya. Ya, itu pentingnya untuk mempelajari hubungan antara trauma, hubungan antara dampaknya apa ke diri kita, nanti dampaknya kita sebagai pasangan atau sebagai orang tua. Jadi itulah pentingnya ya, mempelajari keterkaitan. Oke. Selanjutnya, kadangkala kita melakukan kritik diri, itu bagus. Ketika kita sampai menyalahkan diri sendiri dan juga tidak baik, sehingga bagaimana mengatasi self kritik yang berlebihan. Ya sudah, kita bungkam saja. Jadi gini, inner voice atau self kritik itu kan kadang kita nggak bisa menentukan dia tuh mau muncul apa sih, gitu kan. Kita nggak bisa memprediksi. Ya kita halau saja. Misalnya ada muncul nih pikiran negatif, ini nanti aku nggak bakal nih bisa ngerjain ini soalnya terlalu susah, misalnya kayak gitu. Atau kamu aja nggak belajar kok, itu kan kritik ya, kamu nggak belajar kok UAS, bagaimana kamu bisa nyelesain gitu. Nah, kita langsung aja kita sampaikan aja dalam pikiran, jadi dialog dalam pikiran. Nah, itu kan luar biasa ya manusia. Bilang aja kalau yang kamu pikirin tuh salah, orang aku aja udah belajar kok, meskipun aku belajar semampuku ya, kayak gitu. Kita suntikkan kata-kata positif untuk diri kita. Nah, contohnya kayak gitu, untuk menghalau self kritik. Kadang sakit kritik itu kan muncul nggak bisa kita duga ya, istilahnya semacam, kalau di istilah CBT, Cognitive Behavior Therapy, itu negatif automatic thought atau pikiran negatif yang muncul. Misalnya saja ketika ngaca ya, udah ada perasaan rendah diri, terus muncullah self kritik. Muncul juga pemikiran yang negatif, akhirnya mengakibatkan pikiran yang muncul itu juga jelek. Seperti ketika ngaca langsung terlintas, oh kok rambutku gini, kok aku jerawatan, kok hidungku gede, kok mataku gini, kayak gitu ya. Harus kita halau, oh enggak kok, sebenarnya aku enggak kayak gitu. Sebenarnya ya udah, atau nampaknya memang gitu, penampakan aku kayak gitu, ya udah diterima aja. Kalau misalnya aku pengen berusaha untuk jadi lebih cantik, ya diusahakan gitu. Jadi kita menerimalah, mencintai apapun yang ada dalam diri kita. Gitu cara untuk menghalau self kritik. Menerima dan mencintai apapun yang ada dalam diri kita. Ketika pikiran itu muncul, self kritik itu muncul, kita langsung ganti dengan pikiran yang lebih baik, kayak gitu.
Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasi self kritik yang berdampak pada aspek rendah diri, menurunkan minat, mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nah, caranya yaitu tadi, kita latih dengan kata-kata positif yang baik. Kita setiap hari berlatih di depan kaca, lalu kita misalnya nggak usah di depan kaca lah, misalnya ngomong sama diri kita sendiri kata-kata yang bisa menyemangati. Nah, itu bisa untuk menghalau self kritik yang berdampak pada mengakibatkan rendah diri begitu.